Perkenalkan, nama saya Shannon Octavia Mabuka, NIM 120400103 dari Program Studi Teknik Telekomunikasi TPB 34. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS dari mata kuliah pengantar komputer software, di mana dengan membuat dua program melalui C++, dan saya membuat program di bidang fisika dan kimia. Program yang pertama yaitu bidang fisika, dimulai dengan include ion stream. Include ion stream ini merupakan statement input atau output dari suatu program. Kemudian include Konyoha ini merupakan pengambilan karakter dari program. Integer main ini merupakan pendeklarasian fungsi utama atau bagian utama yang akan dieksekusi dari program ini. Kemudian berikutnya integer main, masukkan integer di mana terdapat integer pilihan, n, arus, kawat, medan, dan gaya. Kemudian terdapat menu, di sini ada 3 pilihan. Ini termasuk dari elemen percabangan. Yang pertama yaitu gaya Lorentz, yang kedua arus listrik, dan panjang kawat. Di sini terdapat tulisan handle. Handle merupakan spasi, kemudian titik koma ini untuk masuk ke baris baru. Di sini ada terdapat while. While ini termasuk dari elemen perulangan. Kemudian if pilihan jika memilih satu maka akan menghitung gaya Lorentz. Cout-nya itu masukkan jumlah data yang dimasukkan. Terdapat integer r. R ini maksudnya merupakan elemen dari array. Di sini terdapat in, i sama dengan 0, i lebih kecil dari 0 atau i++. Ini merupakan elemen dari algoritma. Kemudian jika pilihan pertama terdapat rumus, arusnya itu arus dikali medan dikali kawat. Maka Cout-nya itu perhitungan gaya Lorentz yang keluar. Kemudian jika di pilihan kedua akan menghitung arus listrik dengan rumus gaya dibagi medan dikali dengan kawat. Simbol bintang ini melambangkan perkalian. Kemudian yang garis miring melambangkan pembagian. Kemudian Cout, terdapat tulisan Cout kembali ke menu. Ini merupakan elemen dari perulangan. Jika kita memilih yes, maka program akan kembali ke awal. Kemudian Cout, handle, gets. Gets ini merupakan pasangan dari yang di atas, yaitu include Konyo. Jika kita menggunakan return 0, maka program akan error. Coba kita runkan programnya. Maka akan muncul seperti ini. Daftar menu gaya Lorentz, yang kedua arus listrik dan panjang kawat. Masukkan pilihan kamu. Misalnya kita memilih menu yang pertama, maka akan muncul menghitung gaya Lorentz. Masukkan jumlah data yang akan dimasukkan. Ini artinya merupakan elemen dari perulangan. Kita ingin masukkan beberapa data, misalnya kita akan masukkan sebanyak 2 data. Data gaya Lorentz yang pertama, masukkan nilai arus listrik, misalnya 2. Kemudian panjang kawatnya 1, medan magnetnya misalnya 3. Maka hasil perkaliannya itu, maka perhitungan gaya Lorentz-nya itu sama dengan 6. Kemudian data yang keduanya itu, nilai arus listrik misalnya 1, panjang kawat misalnya 4, dan medan magnet misalnya 3. Maka gaya Lorentz-nya itu 8.
kembali ke menu. Jika kita menekan yes, maka yang muncul adalah kembali ke awal program awal termasuk elemen perulangan. Masukkan pilihan, misalnya kita memilih 3, banyak data misalnya 1, kemudian nilai gaya Lorentz-nya misalnya 2, arus listrik misalnya 3, dan nilai medan magnet misalnya 1, maka panjang kawatnya itu 6. Kembali ke menu, jika kita menekan no, maka program akan selesai. Kemudian kita akan melihat flowchart dari program yang pertama. Ini merupakan flowchart dari program yang pertama, di mana akan dimulai dengan start, kemudian masukkan kode ini menampilkan nama, NIM, dan bidang fisika, kemudian menu, lalu masuk ke pilihan yang pertama, Cout-nya masukkan pilihan kamu. Kemudian jika kita memilih pilihan yang pertama, maka akan muncul Cout-nya menghitung gaya Lorentz. Kemudian kita akan melihat flowchart dari program yang pertama. Ini merupakan flowchart dari program yang pertama, di mana akan dimulai dengan icon tombol start, kemudian kita memasukkan kode. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian terdapat daftar pilihan menu, terdapat 3 pilihan. Kita tidak boleh memilih misalnya pilihan -1 atau lebih dari 3. Jika kita melakukan itu, maka program akan error. Kemudian di sini masukkan pilihan kamu. Kamu dapat memilih salah satu dari daftar menu. Jika memilih pilihan 1, maka akan menampilkan menghitung gaya Lorentz. Ini merupakan integer dari pilihan 1. Kemudian akan muncul kode seperti ini. Data gaya Lorentz keberapa, masukkan nilai arus listrik, masukkan nilai panjang kawat, masukkan nilai medan, kemudian akan dihitung menggunakan rumus arus dikali medan dikali panjang kawat. Maka Cout-nya akan muncul hasil perhitungan gaya Lorentz. Kemudian jika sudah selesai, maka program akan muncul Cout kembali ke menu. Jika kita memilih yes, maka program akan kembali ke awal. Ini merupakan elemen dari perulangan. Kemudian jika kita memilih program kedua atau program ketiga, akan seperti di pilihan pertama. Akan muncul misalnya di pilihan kedua menghitung arus listrik, atau di pilihan ketiga menghitung panjang kawat. Namun jika kita memilih pilihan lebih atau sama dengan 4, maka Cout-nya itu pilihan tidak tersedia karena hanya terdapat 3 menu dalam program ini. Kemudian jika sudah selesai perhitungan, jika kita sudah ingin menyelesaikan program, maka kita akan menekan no. Jika no, maka program akan berakhir. Kemudian program yang kedua adalah program kimia. Program kimia saya yaitu menghitung sifat koligatif larutan non-elektrolit. Akan dimulai dengan include ion stream, kemudian include conio sama seperti tadi. Include ion stream ini merupakan statement input-output dari program. Kemudian include conio ini merupakan pengambilan karakter dari program. Integer main merupakan fungsi utama atau bagian utama yang akan dieksekusi dalam program ini. Kemudian kita masukkan in pilihan n, i, kb, m, tb, tf, kf, m, t sama dan pi. Cost float ini artinya ini merupakan
Cost float di sini artinya ketetapan. Jadi kita tidak perlu mengetik ketetapan lagi, ketetapan dari rumus akan muncul dengan otomatis. Kemudian terdapat 3 menu. Menu yang pertama yaitu penurunan titik beku, yang kedua kenaikan titik didih, dan yang ketiga tekanan osmosis. While, di sini saya menggunakan perulangan jenis while, di mana pilihannya itu tidak boleh -1. Kemudian if, jika kita memilih pilihan 1, maka akan muncul cout menghitung penurunan program. Cout ini artinya pengeluaran dari pilihan pertama. Kemudian akan muncul lagi cout, masukkan jumlah data yang akan dimasukkan. In R ini merupakan elemen dari array. In sama dengan 0, titik koma in lebih kecil dari n, in i plus plus ini merupakan algoritma dari program ini. Kemudian sama seperti tadi, terdapat rumus-rumus. Misalnya di pilihan pertama akan muncul rumus KF dikali dengan M. Maka cout-nya itu perhitungan penurunan titik beku. Kemudian di pilihan yang kedua, menghitung kenaikan titik didih. Kemudian sampai pilihan ketiga, Pi sama dengan M dikali R dikali T. Kemudian cout-nya jika sudah selesai akan muncul cout kembali ke menu. Jika kita menekan yes, maka program akan kembali ke awal. Ini termasuk elemen dari perulangan. Di sini tetap kita menggunakan gets karena kita menggunakan include conio. Include conio ini pasangannya merupakan elemen gets. Jika kita menggunakan return 0, maka program akan error. Kita akan merankan program. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Daftar menu 1, 2, 3. Masukkan pilihan, misalnya kita memilih menu yang kedua. Akan cout-nya itu menghitung kenaikan titik didih. Masukkan jumlah data. Misalnya kita menggunakan 3 data. Ini termasuk elemen dari perulangan. Jika daftar menu ini termasuk elemen dari percabangan. Masukkan ketetapan kenaikan titik didih. Masukkan molalitas misalnya 2, kemudian maka yang cout-nya itu perhitungan kenaikan titik didihnya itu sama dengan 2. Data yang kedua misalnya, seterusnya sampai data yang ketiga, karena kita di sini masukkan jumlahnya data ini kita menggunakan masukkan jumlah data ini kita masukkan 3, maka perulangannya akan sampai 3. Kemudian akan muncul cout kembali ke menu. Jika kita menekan Y, maka program akan kembali ke awal, akan muncul daftar menu. Kita dapat memilih menu lagi, misalnya kita pilih yang pertama. Akan muncul cout menghitung penurunan titik beku. Masukkan jumlah data, misalnya 1. Kemudian masukkan tetapan penurunan titik beku molalitas. Nah, akan muncul kembali ke menu. Jika kita menekan no, maka program akan berakhir. Kemudian ada pun flowchart dari program ini. Ini merupakan flowchart dari program yang kedua, program kimia, dimulai dengan start, kemudian masukkan kode. Ini akan muncul tampilan cout-nya, nama, NIM, bidang kimia. Kemudian muncul menu,
terdapat 3 menu. Kemudian pilihan tidak boleh pin 1. Akan muncul tampilan layout, masukkan pilihan kamu. Kita dapat memilih menu keberapa yang akan kita gunakan, misalnya menu yang pertama, kedua, atau ketiga. Jika kita menekan pilihan yang pertama, akan muncul layout menghitung penurunan titik buku. Ini merupakan algoritma dari program pilihan yang pertama. Begitupun dengan pilihan yang kedua dan pilihan ketiga. Namun, jika kita mengetik pilihan lebih dari atau sama dengan 4, maka akan muncul maaf, pilihan tidak tersedia karena hanya terdapat 3 menu. Kemudian jika kita sudah selesai menjalankan program pilihan pertama misalnya, maka akan muncul layout kembali ke menu. Jika kita menekan yes, maka program akan kembali ke awal. Program akan kembali ke awal. Namun jika kita menekan no, maka program akan berakhir. End. Sekian pemaparan dari tugas UAS mata kuliah pengantar komputer software saya kali ini. Jika ada perkataan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.